Syahadat 2.500.000. Tapi udah gue ganti ya. Ya udah diganti. Ini ya. Kodolo ya, digantinya sama Kodoni lagi. Katega, adem ya, alhamdulillah. Alhamdulillah diganti sama Kodoni. Alhamdulillah sudah diberi zakat juga, sudah diganti juga. Jadi ya kejadian seperti itu kan malu-maluin ya buat kita ya sebenarnya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di Masjid Baitul Karim ini sehingga saya bisa berkumpul bersama saudara-saudara saya yang muslim. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin sebagian besar orang udah tahu ya nama saya perkenalkan lagi nama saya kan. Nama saya David Sugandi. Saya adalah seorang mualaf pada tahun 2023 1 Desember tepatnya. Nah, 2023. Jadi saya melanjut temanya dengan suka duka ya, suka duka yang mualaf ya. Ya, saya mulai dari dukanya dulu kayaknya. Atau awalnya dulu, masuk Islam gimana? Awalnya dulu masuk Islam ya penuh dengan drama ya. Drakor. Banyak banget. Dengan saya harus membayar 2,5 juta melalui podcastnya Kodoni kan mungkin sebagian besar orang udah tahu ya podcastnya Kodoni. Jadi saya menceritakan saya masuk mualaf dengan membayar nominal sebesar 2,5 juta rupiah. Ya cuman ya udah saya pikir ya saya bayar aja lah itu kan karena dengan niat saya dan pengen banget gitu kalau saya itu pengen banget masuk Islam gitu loh ya kan karena yang saya rasakan dengan Islam itu benar gitu loh kan dengan logika yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran yang begitu sempurnanya gitu. Ceritanya 2,5 juta itu gimana itu bisa? Awal-awal jadi asal muasalnya pertama kali kan saya sebenarnya dalam keadaan mabuk dulu ya kita ngomong ya dalam keadaan pada saat itu tepatnya bulan November kan itu hari lahir saya ya ulang tahun lah lebih tepatnya ya kan 8 November. Nah kemudian saya membawa minuman kan biasa kalau orang Chinese gitu ya kalau kita ulang tahun gitu pasti saya membawa minuman yang pastinya haram. Saat ini alkohol saya bawa ke tempat rekan saya teman saya sendiri yaitu ya bisa dibilang Ramzi lah namanya ya kan. Nah saya bawa kemudian saya berbincang dengan beliau dengan dia saya berbincang dalam keadaan saya mabok gitu loh kan. Dalam keadaan saya mabok. Setelah itu saya bilang ngomong gitu loh. Saya ngomong bersama teman saya ini kalau berargumen pada saat itu Maria ini kan sebagai ibunya Yesus gitu kan. Cuman suaminya adalah Yusuf gitu kan. Ngomongin Maria. Ya, ngomongin Maria pada saat itu ya. Ngomongin Yusuf gitu. Terus dia bilang kalau Nabi Yusuf tuh jauh sama Maria itu jangka waktunya itu kan. Jadi saya bilang Yusuf kan sama Maria jauh. Yusuf kan pada saat itu kan dia seorang Yesus itu anaknya dari Maria dan Yusuf pada saat itu kan. Nah, cuman saya bersikeras seperti itu karena kan di pelajaran sekolah saya memang begitu. Ya di Kristen atau saya pelajaran sekolah saya memang begitu. Cuman dibilang Nabi Yusuf itu beda lagi dengan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ini yang dimaksud suaminya Maria. Pada saat karena itu. di Islam kita tidak mengenal Maryam punya suami gitu maksudnya ya. Terus saya tetap ngomong seperti itu kan. Cuman akhirnya nggak lama kemudian teman saya masuk kamar, keluarin lah Al-Quran, dibawa Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan itu dikasih lihat ini kan surat Maryam ya seperti itu. Cuman saya ya dalam keadaan mabok kan nggak begitu baca begitu sempurnanya ya. Itu maboknya sambil godek-godek itu gimana?
mabok. Kok bisa sambil mabok? sambil mabok itu. Ya sambil mabok sambil minum gitu kan pada saat itu Kodondi lagi ulang tahun juga kan, ulang tahun. Ya udah saya minum seperti itu. Nah, setelah itu ya udahlah akhirnya selesai saya pulang, saya bawa tuh Al-Qur'annya saya bawa pulang ke rumah. Nah, dikasih Quran iya sama dikasih temennya Al-Qur'an, betul, yang habis terjemahan. itu. Iya, Ramzi. Nah, setelah itu kayak keesokan harinya ya saya taruh aja Al-Qur'an tersebut di samping lemari saya seperti itu kok. Ya saya beres-beres, saya kerja dan lain-lain. Setelah saya beres-beres dan kerja dan lain-lain, ya udahlah saya kepikiran Al-Qur'an itu gimana ya kan. Itu sama temennya dikasih Quran yang ada bahasa Arabnya. Enggak, terjemahan. Oh, terjemahan aja. Betul. Bahasa Indonesia? Iya. Oh, ada kan, ya? Al-Qur'an kan ada terjemahan. Iya, tapi ada bahasa Arabnya juga. Iya, ada. Dikasih tahu nggak sama temennya kalau pegang Quran harus wudu dulu gitu? Pada saya tuh enggak. enggak ya? Enggak tahu, itu saya enggak tahu. Kalau enggak tahu. Habis itu setelah itu ya udahlah saya taruh, saya juga selang beberapa hari kerja ya kok ya, selang beberapa hari kerja, 2 hari kemudian teman saya ini si Ramji ini bertandang lah, datang dia ke tempat saya, kali ini bawa martabak kayak biasa. Bawa martabak. Bawa minuman nggak? Nah belum. Teman saya datang bawa martabak ke tempat saya. Saya pikir kan ini makanan nih, ya kan? Makanan nggak ada minumannya. Saya pikir nggak ada dorongan. Dorongan. Ya kan? Akhirnya saya turun. Saya belilah kok minuman. Pada saat itu ya bir hitam dan bir putih lah. Nah setelah itu saya ngobrol. Pada saat itu saya setel lah TV kan sambil minum, sambil makan, sambil nonton gitu. Nonton apa? YouTube. Nah, pertama kali nonton YouTube. Pada saat itu kan nontonnya emang kan ada Ustadz Khalid ya kok ya. Nontonnya Ustadz Khalid, saya nonton udah kan ceramah sekitar 20 menit lah. Saya kan saya cuma dengerin aja gitu. Saya nggak gimana, saya sambil minum, sambil makan. Udah itu kan next kan video YouTube kan next muncullah. Video Kodondi. Muncul video Kodondi. Saya kan nggak tahu, nih kan saya belum kenal.Pada saat itu nih siapa ini? Kan saya lihat kan di sini Cina gitu. Satu kacamata ya kan. Jipit. Kayak ini kok Master Q. Kayak Master Q pada saat itu kan. Master Q. Ini Cina siapa nih? Cuman saya nggak gimana kan. Nah, pada saat itu yang videonya tentang debat kok. Debat 3 lawan 3 di hotel lah. 3 lawan 3 itu di hotel tersebut di YouTube ya. Nah, Kodondi kan sebelah kanan nih, ya kan pendeta kan sebelah kiri. Nah, duduk saya kan lihat itu. Saya bilang, "Oh, ini kan adu amun." Nah, saya sempat ngomong nih ke teman saya saya ngomong ke teman, lu megang yang mana nih?" Itu menjadi ajang pertaruhan juga sih. Jadi lu taruhan. Lu megang yang mana nih pada saat itu kan? Taruhannya berapa? Saya bilang, "Lu megang kiri apa yang kanan?" Saya bilang gitu. Gue mah megang yang kiri kan, itu pendeta kiri. Yang kanan mah tembus nih mas. Saya bilang. Cuman saya pikir nggak lama ini saya bilang ini. Habis itu saya bilang, kok pendetanya jadi marah-marah pada saat itu kan. Ini baru satu loh. Waduh, ini siapa nih orang nih? Jadi saya semakin penasaran gitu loh. Saya ini orang siapa ya? Saya lihat. Kok jadi kan ketiga pendeta tersebut ya, kita sebutnya itu dia marah-marah. Dia marah-marah, kemudian dia nggak bisa jawab kok. Ya jadi dengan seperti itu, jadi saya lihatnya tuh pendeta tersebut jadi lucu. Oh, yang ini ya, yang pendetanya dikasih Bible suruh buang gitu ya? Bukan. Yang Budiasali, yang 3 lawan 3. Saya lihat jadi jawabannya tuh jadi nggak bisa jawab, jadi diputer-puter gitu loh. Jadi kok. Jadi kita kan, saya dari mabok aja jadi saya bisa mikir gitu loh. Dari mabok aja nih saya jadi bisa mikir, kok jawabannya tuh diputer-puter seperti itu. Mabok aja bisa mikir. Kok jadi kan benar-benar kaget gitu sebenarnya, agak kaget kok lu kalau misalkan emang benar jawabnya benar ya jawab aja dengan benar ya, kok ngapain mesti marah-marah, ngapain mesti muter-muter gitu kan, to the point aja seperti itu. Nah, kemudian ya udah, abis itu kan udah nih, pada akhirnya memang Kodondi menang udahlah. Saya bilang nggak lama saya ambil remote, ganti aja, ganti nextin gitu kan videonya kan. Saya pengen
dari duduk saya maju ke depan. Saya lihat nih orang siapa ini kan. Saya belum tahu nama Koko tuh. Saya lihat kan ada di deskripsinya ya, Don Ditan. Siapa Don Ditan nih? Saya cari tuh di Don Ditan, saya enter, saya cari. Nah, pada saat itu saya lihat, saya klik di dalam. Saya klik di dalam ada kan video apa namanya, video call itu loh, yang dengan siapa itu, pendeta itu kok. Video call. Yang biru-biru itu, yang warna biru, yang layarnya backgroundnya biru, itu kan video ada tuh pokoknya. Nah, dari itu saya klik tuh, saya sempat dengar ceramahnya ya kan, argumen lebih tepatnya, bukan ceramah, adu argumen. Saya lihat, nah dia sama juga, begitu juga. Oh, yang pendeta Herman kali ya? Nah, saya nggak tahu namanya, yang biru, dan pokoknya sempat video call tuh. Saya jadi apa yang Ko Dondi ngomong, dia tuh jawabnya kok jadi lucu gitu loh. Jadi lucu gitu kan. Muter-muter. Pokoknya rata-rata yang ngomong sama Ko Dondi tuh jawabannya muter-muter gitu loh. Saya juga jadi dari duduk ke berdiri, kok ada kali 20 menit. Saya berdiri liatin nih orang siapa, sampai minum ya. Minum. Ya kan saking maksudnya minum berat ini berarti ini. Ambil minum tuh. Ambil minum, saya liatin terus sama saya. Ya kan, saya liatin, ya udahlah, udah selesai nih kok, dia kan. Udah selesai, saya udah. Terus saya jadi berpikir terus kok, ini orang siapa gitu kan. Kan teman saya udah pulang, kan. Ini orang siapa? Keesokan harinya saya nonton. Saya jadi penasaran, ya kan ada penasaran nih orang siapa Don Ditan. Saya kan nonton short-shortnya Ko Dondi kan. Saya jadi penasaran, saya lihat tuh video-videonya. Nah, ada kali kurang lebih seminggu. Nonton short-shortnya aja, dan ternyata di short-short tersebut banyak banget pendeta-pendeta yang lucu, kayak si Luga, Luga gitu. Jadi kok jadi lucu gitu loh kan. Jadi saya berpikir, wah ini udah nggak beres nih. Udah nggak beres. Jadi saya berpikir, yang nggak beres apanya? Pendetanya. Beserta agamanya juga. Kirain agamanya nggak beres. Iya, agamanya juga sama. Jadi kan logika kita jadi jalan gitu loh kan. Logika saya jadi jalan. Wah, ini jadi nggak beres nih. Jadi kan akhirnya saya mempertanyakan sendiri dengan agama saya sendiri itu pada saat itu ya kok ya. Saya mempertanyakan nih, apa saya benar atau enggak seperti itu kan. Tapi waktu itu David rajin ke gereja nggak? Adalah seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali. Emang gereja kan seminggu sekali. Emang mau berapa kali? Kan seminggu sekali ada. Tapi masih rajin ke gereja. Pada saat itu iya ada. Gerejanya apa? Waktu itu Katolik kan, Santa Maria Katolik. di Glodok. Oke. Jadi yang di gereja Katolik itu cipit-cipit semua tuh. Iya. Oke. Jadi kalau jemaatnya ketawa, pendetanya lari, nggak pada nggak ngeliat. Nggak ngeliat kok. Kan kalau di Katolik kan namanya Romo ya, Romo situ. Cuman kan pas saya sekolah dulu kan Kristen kan ada lah namanya Komsel dan lain-lain. Cuman ya itu nggak terlalu ngikutin gitu kan, gitu kok. Nah setelah itu ya udah saya mempertanyakan diri saya sendiri, ini agama, ini kok jadi aneh gitu agama saya itu yang saya anut sebelumnya ya, itu jadi aneh gitu kok. Jadi itu ya udahlah, saya pikir saya menjadi gimana gitu, jadi merasa menjadi pikiran juga kok, menjadi pikiran diri sorry Fit, David ingat nggak apa yang saya tanya ke pendetanya muter-muter jawabnya, yang ditanya masalah ayat tuh kok. Ayat. Nah pada saat itu yang pokoknya masalah ayat dia ngeyel. Udah dikasih, kita gini aja ya, kita kan pakai data kalau kita ngomong kan, kok bener kan dong. Jadi data itu adalah bukti gitu loh. Jadi kalau kita udah kasih data, ini datanya ada, buktinya ada, ya kena apa susahnya itu mengakui gitu, seperti itu kok ya kan. Jadi janganlah kita udah kasih bukti nih, lu udah tahu lu salah, tapi lu nggak mau mengakuinya gitu kok. Jadi udah dikasih data dan bukti sampai Alkitab Ko Dondi semua. Itu kan nggak mungkin Ko Dondi cetak sendiri juga. Logika kita berpikir juga kok, ya kan? Itu kan memang udah dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu dia tetap ngeyel gitu. Tetap imani aja lah, udahlah. Imani apapun yang terjadi gitu loh. Mungkin karena 40-an juga kali ya, 40-an. Jadi gue tetap mengimani seperti itu ya kok ya. Mungkin ya kok ya. Nah, ya udahlah abis itu. Nah, cuman akhirnya di dalam hati saya nih, jadi saya berpikir gitu, berpikir jadi wah ternyata Islam itu agama yang saya berpikir tuh kok, jadi wah jadi kayak saya jadi penasaran gitu loh, jadi saya jadi penasaran gitu kan, pada saat itu Islam itu kayak gimana sih gitu loh kan. Nah cuma saya dengan mungkin dengan sosial media yang mudah, dengan YouTube-nya Ko Dondi ya, jadi mempermudah saya juga gitu, mempermudah saya juga untuk nonton, untuk mengetahui. Jadi kan kayak dirangkum lah sama Ko Dondi berupa di shortnya video YouTube tersebut seperti itu. Nah setelah itu saya nonton, akhirnya udah deh saya bilang tuh kok
kayaknya saya pengen masuk Islam. Itu dari pertama nonton video saya Ya. sampai akhirnya sadat, itu berapa lama, Fit? Nonton video Kodondi itu kurang lebih hampir seminggu. Berarti kurang lebih hampir 9 atau 10 hari lah. Oh, 9-10 hari. 8 lah, 7-8 hari. Pokoknya Iya. Cuman 10 hari akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. nah, iya seperti itu. Saya niat udah kayaknya nih Islam udah bener deh. Udah dipikirin nih logika saya udah pakai gitu, udah dipakai dengan logika saya pikir. Pak, saya 7 tahun, Pak. Cuma 10 hari, Pak. Insya Allah. Sekarang kan udah mudah ya. Luar biasa ya. Sekarang kan udah mudah ya. Harusnya dengan digitalisasi yang sudah ada saat ini kan nggak kayak dulu kan Kodondi kan agak sulit ya. Sekarang kan agak mudah dengan YouTube sudah ada atau Instagram, semua sosial media sudah ada. Jadi mempermudah kita juga seperti itu kan. Kita juga nggak macam kayak Kodondi pasang video tersebut di YouTube atau bagaimana kan saya pikirkan juga benar atau enggak, buktinya ada atau enggak gitu loh. Jadi kan kita nggak macam ikut-ikut aja seperti itu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk pengen masuk Islam. Saya kasih tahu lah ke teman saya, sahabat saya lah namanya Ramzi ini. Saya kasih tahu ke sahabat saya nama Ramzi ini. Dia kan namanya Islam kan tidak boleh memaksa. Dia menyuruh saya, udah pikirkan lagi lah. Jadi seakan-akan tuh Islam jangan masuk Islam tuh cuma buat main-main seperti itu ya kan. Kita kan juga nggak mau masuk Islam secara main-main. Jadi dia memikirkan dulu. Saya udah sebenarnya saya itu udah menetapkan hati, kalau saya ingin masuk Islam. Nah kemudian teman saya juga dia nggak mengajak saya Islam, dia nggak mengajak saya untuk masuk Islam. Cuman dia suruh saya pikir-pikir dulu lah, coba pelajari dulu lah apa yang ada di Islam itu. Cuman saya kan nggak tahu kok harus gimana. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Nah di sini di puncaknya nih kok. Pada saat itu saya nggak tahu kan saya harus masuk Islam di mana. Dan posisinya kan dulu kayak di Chinese dan di non Chinese ya kalau kita sebutnya tuh ada kayak ada gap gitu loh. Ada gap gitu. Jadi ketika saya pengen masuk Islam, kalau saya masuk masjid saya nggak tahu gitu, kayak macam wah nggak enak nih saya pengen masuk masjid nih gitu loh. Pasti deh. Pasti. Diusir ya? Iya, benar kayak macam siapa sih lu stupid gitu kan. Ada pasti ada pikiran-pikiran seperti itu pasti ada. Jadi saya macam pengen masuk nanya itu gimana, tapi pada saat itu saya kan tinggal kebetulan di daerah Jelambar, di Dutamas lulus lagi. Nah kemudian saya jalan ke daerah Dutamas Jelambar seperti itu. Nah saya jalan, saya ketemulah lapak es teh manis Solo. Saat itu saya duduk minum, saya sambil ngomong aja sama ke pedagangnya ya, Bang, kalau mau masuk Islam gimana? Nah tuh abang es teh Solonya itu ngelihat saya. Ini melihat saya langsung. Saya tanya, mau masuk Islam gimana bang? Dia lihat saya begini kan. Oh kamu masuk Islam? Dia agak mikir tuh kok, nggak tahu mikirin apa dah. Wah dalam hati cuan kali ini. Cuan. Dia mikir serius, dia mikir. Habis itu ya udah, oh bisa. Tapi ada biayanya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, oh tapi ada biayanya. Saya bilang, kan saya nggak tahu ya kok ya. Saya tanya, emang berapa biayanya? Oh tunggu bentar ya. Saya jadi suruh jagain lapaknya tuh. Ada kali 10 menit tuh. Ditinggal dia orangnya tunggu bentar tuh. Dia masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam ke Jelambar itu dia masuk ke dalam. Waktu orangnya ke dalam jagain lapak dia. Untung gak ada yang beli. Ada yang beli kan? Gak ada yang beli tuh 10 menit tuh saya jagain di situ aja ya kan. Saya tungguin aja. Gak lama dia balik. Sudah 10 menit kemudian dia balik dan dia ngomong sama saya. Dia ngomong ini ada biayanya. Emang biayanya berapa bang? Saya tanya gitu kan. Biayanya 2,5 juta. Dia ngomong gitu, biayanya 2,5 juta. Biaya 2,5 juta, saya diem tuh kok. Pada saat itu kan memang udah gajian pada saat itu kan. Sebentar ya, saya cek banking kok. Waduh. Saya cek banking nih. Serius saya cek banking pada saat itu bayar 2,5 juta ya. Saya sempat nawar, emang nggak kurang. Saya sempat nawar. Saya sempat nawar. Saya sempat emang nggak bisa kurang lagi bang. Saya bilang gitu. Dia bilang udah segitu semuanya. Emang kapan? Saya bilang nanti malam juga bisa. Nah, kan itu kejadian siang mau sore lah. Nanti malam bisa. Oh ya udahlah. Habis itu langsung dibayar tuh kok. Langsung dibayar. Akhirnya ke ATM saya narik 2,5 juta. Saya langsung kasih dia. Oh, waduh. Itu pas narik buat apa bayar 2.500.000 itu gaji langsung habis atau masih ada sisa tuh? Itu udah mulai kering. Masih ada cepenope lah buat pegangan. Terus, ya kan saya sempat nawar tuh, ini beneran kan nih. Cuman saya sempat nanya dia pada saat itu, ini beneran resmi gak? Saya bilang gitu kan. Oh resmi. Dia bilang tenang aja, nanti ada sertifikatnya. Dia bilang seperti itu. Nah pada saat itu
ya udahlah, malamnya saya balik lagi. Tetap pakai baju berkerah, pakai kemeja berkerah. Nah, setelah itu saya nunggunya pada saat itu saya balik lagi malamnya, saya nunggunya tetap di ST Solo karena dianterin sama ST Solo itu buat ke dalam ke area Jelambar tersebut. Nah, di antara Jelambar tersebut tuh muter-muter muter-muter sono sini kayak labirin dah pokoknya. Kayak labirin. Muter sono ke sini, kayak perkampungan dalam perkampungan gitu. Nah, akhirnya nyampe. Saya lihat itu syahadatnya itu nggak di masjid. Itu di kayak di kontrakan gitulah, kontrakan gitu kayak kos-kosan gitulah gitu kan, di rumah gitu. Akhirnya saya di dalam lah gitu kan. Saya bilang, "Sebentar ya, saya mau manggil teman saya mau kasih kejutan gitu kan." Nah, si Habib ini si Ramji ini saya telepon, Ji, kamu datang dong sini, di mana? Saya Sherlock kan. Ujung-ujungnya tuh orang yang ST Solo juga jemput juga di depan sama saya balik lagi kan dalam itu kayak muter-muter gitu, kayak daerah perkampungan gitu. Pokoknya kecil sempit gangnya dah. Buat satu motor doang itu pada saat itu. Nah, udah jemput, kumpul lah saya dan Ramji itu pada saat itu kan. Dan istri saya juga sih waktu itu kan belum istri kan. Datang ke situ. Setelah itu saya nungguin tuh, udah tempatnya remang-remang kayak lampu kuning Petromak begitu. Ada tikus juga lagi di situ. Ada ustadznya? Belum datang kok, belum datang pada saat itu. Nah, setelah itu udah sekitar 25 menit atau 30 menit datanglah ke tiga orang ustadznya. Nah, dia datang, terus dia ini ada yang ngomong kan, mungkin yang tes Solo ini mau yang syahadat, dia bilang gitu, mau syahadat. Dia tuh ustadz juga ngeliatin saya juga kok. Atau kayak ada apa kayak ngeliatin saya. Ngeliatin, oh ini mau syahadat, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya duduk dah tuh. Tiga kan ada para saksi juga kan di situ kan. Duduk ya udah syahadat, ya kan, dengan 2 kalimat syahadat belum selesai kok. Ya kan, belum selesai, diazanin pas komatin juga saya. Diajanin dikomatin juga saya, serius kan, saya nggak tahu ya. Diajanin dikomatin Untung nggak disolatin jenazah sekalian. belum selesai. Diajanin dikomatin juga. Saya juga kan nggak tahu ya. Saya ikutin aja kok pada saat itu. Cuman kan teman saya kan mau ngasih tahu kok. Ya cuman dia diam dulu kok. Ya kan posisi rame kok. Tadi geruduk nggak lucu juga kan. Ya udah ikutin dulu. Cuman sebelumnya itu kan, nih kamu mau sebelum syahadat dikasih peci kan, dikasih peci, nih kamu pakai peci katanya bilang gitu. Saya ambil pecinya, saya pakai, walaupun kekecilan sih maksudnya. Kecilan. Nah, udah saya pakai. Setelah itu disyahadat udah selesai itu ya, udah selesai, dikomatin dan diajanin juga, terus dicium juga tuh. Untung cium, pokoknya banyak kok, benar serius. Nah, setelah itu udah selesai, dia lihat teman saya. Teman saya kan ini kan emang keturunan Arab si Ramji ini, ya kan. Nah, ketika dia lihat teman saya ini, langsung diomongin, Habib bilang gitu. Saya gimana? Dia kan salaman tuh kok, kan salaman, mau dicium tangannya akhirnya semuanya. Sama saksi sama ustadz itu juga dicium, nih Habib, ya kan. Saya kan nggak tahu, akhirnya saya bilang, saya yang menjadi trigger saya itu pada saat itu, apa bener nih Habib? Ya kan, saya nggak tahu pada saat itu ya, ini beneran Habib atau enggak nih, ya kan. Cuman ya udah sih, gara-gara mereka semua manggil Habib, saya juga ikut-ikutan manggil Habib. Pada saat itu saya nggak tahu, namanya saya nggak tahu, saya ikut-ikutan, saya manggil dia Habib. Nah, terus abis itu dia bilang, ntar kalau pulang gue jelasin, katanya dia bilang gitu. Ya udah itu udah selesai kan, nungguin waktu udah selesai. Memang di situ pada saat itu memang ada minuman dan ada makanan 3 kotak lah, beberapa minuman ya. Mungkin ya dengan Noteopua itu ya 2,5 juta itu ya mungkin yang Kodoni juga kasih tahu saya, mungkin buat bayar ustadz itu, mungkin buat itu kan. Cuman ya 2,5 juta sih kok. Akhirnya pulang. Pecinya diminta lagi ya? Nah ini kan udah pulang nih semua nih. Kan saya masih di situ mau beres-beres mau pulang ya kan. Nggak lama kemudian si ustadz kan ada 3 ustadz. Salah satu ustadz yang meminjamkan peci saya itu balik lagi. Saya pikir kan nggak tahu ya barang dia ada ketinggalan atau bagaimana. Saya gini kan ya, itu peci saya ketinggalan. Akhirnya saya balikin juga pecinya. Saya balikin juga ke pecinya ke dia. Waduh, oh ya nih saya balikin lah pecinya. Pulang dah kok. Udah pulang, saya jelasin akhirnya saya sama teman saya ini jelasin, sebenarnya itu saya itu bukan Habib, dia bilang gitu, cuman keturunan Arab aja gitu. Cuman mereka mungkin berpikirnya dia itu adalah, kalau orang Arab itu adalah Habib gitu, seperti itu. Nah, habis itu ya udahlah tuh. Nah, udah nyampe rumah, pokoknya dari malam itu udah sampai rumah, sampai keesokan tuh kayak itu saya tuh nggak kayak ngerasa masuk Islam. Benar deh, itu yang saya rasakan. Saya itu tidak merasakan kayak maksud, udah kayak biasa aja. Belajar sholat nggak? Nah,
pada saat itu yang syahadatin saya itu dia udah ngomong, kamu kalau nyari guru yang benar ya. Udah gitu doang kok. Loh. Udah gitu aja. Jadi seakan dia cuma kasih tau info seperti itu. Nah, saya belajar sholat bagaimana? Ya pasti saya belajar dari teman saya. Atau enggak ya belajar dari istri saya yang sekarang ini saat ini. Saya nggak tahu caranya bagaimana, diunjuk panduannya bagaimana gitu. Saya benar-benar kayak nggak merasa masuk Islam deh pada saat itu. Nah, kemudian ya beberapa hari kemudian selang 3 hari deh, udah saya pikir, oh ya udahlah, saya udah masuk Islam ini kan, ya udahlah saya jalan. Nah, teman saya ini, sahabat saya ini, si Ramji ini adalah hubungin DM secara diam-diam ya, diam-diam dia, saya nggak tahu dia hubungin ke Wendy Lofu, Wendy Lofu pada saat itu. Mualaf Center tuh ya. Mualaf Center Indonesia Peduli MCIP. Dia hubungin ke Wendy Lofu. Abis itu dia tanya, ini teman saya ada yang mau syahadat nih, gitu kan. Oh bisa, pada saat itu kan memang Ko Wendy sedang tidak ada di MCIP tersebut, di Masjid Al-Bukhari. Nah, akhirnya dia menyuruh ke Babe Fadlan pada saat itu ya, Babe Fadlan Fauzi, yang untuk mengurus semuanya berserta para stafnya lah ya kok ya, untuk mengurus semua. Akhirnya saya suruh datang, cuman saya nggak tahu, cuman si Ramji bilang ke saya, kamu temenin saya dong ke MCIP di Masjid Al-Bukhari biar tahu gitu bagaimana mualaf-mualafnya yang mualaf-mualaf untuk syahadat kayak gimana. Oh saya kan pikir nggak ada salahnya lah saya ikut gitu kan. Saya pengen tahu apa prosesinya tuh sama atau enggak dengan yang saya alami pada saat itu. Nah akhir itu saya bayar lagi nggak tuh? Enggak ya. akhirnya ya Masjid Al-Bukhari Tanam tuh yang di Tanah Abang, Masjid Al-Bukhari Tanah Abang. Tadi Ustaz Fadlan sini tadi. Tadi Babe Fadlan sini tadi. Iya. Nah setelah itu kan saya kan ya udahlah saya ikut tuh kok. Waktu itu sore saya jam 6:30 lah jam 6 habis maghrib saya berangkat 6:30 nyampe sono jam 7-an lah. Jam 7-an nyampe. Setelah itu udah nyampe sana saya lihat tuh saya langsung ke Masjid Al-Bukhari pada saat itu kan di depan. Nah oh ini mau syahadat ya? Lah saya tengok-tengok kan tuh Mas Ramji. Lah lu syahadat Ji. Dia bilang dan itu kan wah saya deg-degan tuh kok. Iya, udah pasti pikirannya ke situ, udah kemana lagi, udah pasti pikirannya bayar gak nih. Saya nggak tahu di situ kan. Yang ini mau syahadat, saya tarik tuh kok Ramji ke depan. Ji, ini mau syahadat ulang nih. Gue gak ada duit tuh, gue bilang, gue sih gak ada duit, ini udah habis ini syaratnya bayar berapa lagi? Dia kan gak ngomong gimana, udah ikut aja gak apa-apa ya kan. Itu ya udah saya masuk dong, akhirnya disiapin prosesinya. Yang syahadatin saya itu waktu itu si Babe Fadlan Fauji. Nah cuman saya deg-degan itu kok ada pikiran saya bayar gak nih gitu kan. Saya nggak tahu karena saya memang udah nggak ada uang lagi ya saat itu. Akhirnya di syahadat udah 2 kalimat syahadat udah sah dan ada sertifikatnya juga resmi, kasih foto juga ada 2x3 dan tanda tangan semua ada di situ. Nah nggak lama kemudian kan ada para stafnya kan bawa bingkisan ya, bawa bingkisan. Nah, saya bilang bukan punya saya ini mah, bingkisan kan di belakang saya ini mah. Dalam hati saya ini kalau udah ini gratis aja alhamdulillah nih dalam hati saya nih kalau ya kan. Habis itu akhirnya nggak lama kemudian dikasih tuh ke saya tuh kok. Dikasih ke saya, deg-degan nih bayar gak nih, bayar dia saatnya lagi. Deg-degan nih bayar gak nih, dia bisa 3 juta nih dalam hati saya nih kan. Saya soalnya ada bingkisannya kok. Ada bingkisan. Akhirnya saya bilang akhirnya enggak tuh, saya kan ngobrol-ngobrol saya nungguin waktu juga kan, udah mau pulang, akhirnya gratis kok, gratis loh, alhamdulillah. Dia dikasih bingkisannya tuh ada buku Iqra, buku panduan wudu, buku panduan sholat, ya kan ada apa namanya sajadah, baju koko pada saat itu. Kasih Quran juga. Quran ada terjemahan ya, seperti itu. Nah, sudah itu udahlah tuh ketika saya masuk Islam itu udah benar-benar nyampe rumah kok ya. Itu baru ada perubahan. Perubahannya apa? Adalah ketenangan yang saya dapetin. Jadi sebelum saya masuk Islam tuh kayaknya deg-degan, gerasa kerusuk pasti ada. Tapi ketika saya sudah masuk Islam itu kayak damai gitu loh. Benar-benar ketenangan ya. Jadi kayak plong aja kok. Mau nanya dong? Iya, apa? Setelah bersyahadat ulang, udah merasa menjadi Islam, terus gimana itunya? Masih minum nggak? Masih minum? Pada saat itu, nah ini mungkin Ko Dodi ingat kan saya waktu itu pada saat itu kan masih belum kerja. Masih kerja masih kerja pada saat itu kan masih kerja. Kerja waktu itu di PIK, di Batavia PIK waktu itu di
tempat-tempat klub lah, klub klub. pada situ. Ya itu jadi ya udah Udah 2 digit. jadi marketing sosial media pada saat itu. Nah, kan pada saat itu kan udah syahadat nih. Ya kalau minum ya jujur ada. Ada pada saat itu, cuman yang perubahan apa yang saya dapetin ketenangan seperti itu kan. Cuman ya namanya tuntutan kerjaan ya kok ya kan mau gimana. Akhirnya nggak lama kemudian nih ketemu lah, nih kan ada kajian nih, kan di Masjid Al Bukhari itu ada kajian, kajiannya Kodondi. Saya kayak ngerasa, wah aku pengen ketemu nih Kodondi, nih orang siapa sih gitu loh kan. Saya sampai minta off kok, minta off kerja buat ke Masjid Al Bukhari tersebut ya, untuk dengerin kajiannya Kodondi. Nah pada saat itu Kodondi sedang kajian, nah saya di belakang duduk, nah si Babe Fadan ngomong. Akhirnya kesampaian juga, Bang Usman juga kan, ada kesampaian juga bisa ketemu Kodondi. Ya saya duduk nih, ya ada itu kan sholat isya itu kok ya, sholat isya, ya kan merapatkan syaf kan. Nah setelah itu Kodondi depan saya. Oh iya Kodondi inget kan, Kodondi depan saya di belakang. Nah setelah sholat Kodondi nengok ke belakang tuh. Lah ini Kodondi inget dah, dia ini nih nanti ikut ke podcast ya, kan waktu itu kan Kowendi ada ngirimin video ya. Kowendi ada ngirimin video pas waktu itu Lebaran Haji, ngirimin video. Kenapa? Kan saya waktu itu, nah itu pertama kali saya ketemu Kowendi. Kok lu bisa masuk Islam sih? Saya nonton videonya Kodondi, saya ngomong begitu. Akhirnya nggak lama kemudian bikin video. Saya nggak tahu tuh video itu bisa sampai seviral itu, saya nggak tahu. Karena yang di kerjaan itu pun tahu video itu, cuman dia orang masih belum ngomong kok. Itu kan, nah ada satu video. Nah puncaknya ketika Kodondi kan suruh datang ke studionya Kodondi kan untuk melakukan podcast ya kan. Nah akhirnya saya datang. Nah ya udah setelah podcast tersebut yang saya sudah jalankan bersama Kodondi, udah saya biasa aja, masih kerja kok, masih kerja. Cuman bedanya saya ada chat-chatan sama Kodondi juga. Nah Kodondi nih ada ngasih tahu juga nih loh, ada ngasih tahu entah bagaimana, mungkin Kodondi ingat atau enggak, dia ngomong, Fit, lu udah muslim nih, jangan mabok gitu. Ada, mungkin Kodondi ingat atau enggak, ada kata-kata yang sampai saat ini saya nggak lupain gitu loh. Fit, lu udah muslim, jangan mabok lagi lu, atau jangan mabok mulu deh, atau gitu. Dia ada ngomong seperti itu. Ya kan namanya diingetin sama Kodondi ya kan. Nah dari itu kan saya ada videoin ruangan itu. Nah, itu ruangan buat marketing sosial medianya di situ. Nah ya udahlah, ya, ada semua cecetan tuh. Nah keesokan harinya mungkin video tersebut kira-kira beberapa hari kemudian lah, video tersebut tuh viral kok. Video tersebut viral dan akhirnya pun orang-orang di kerjaan saya itu pun tahu semua. Nah di sini nih, jadi kan di situ tuh, jadi kayak saya itu ketika mereka udah tahu, cuman mereka diam-diam, nggak mungkin ngasih tahu, Fit lu ikut Kodondi itu masuk Islam bagaimana, kan dia nggak ngomong, cuman mereka secara diam-diam aja seperti itu. Nah setelah diam-diam, ya udah deh, saya juga nggak ngerasa gimana kan. Cuman yang dirasakan adalah ketika saya dalam satu lingkungan kerja tersebut, yang yang di situ hitungannya yang orang-orang Chinese semua ya mayoritas ya, tuh saya pun langsung dijauhi. Diisolasi lah. Nah jadi ketika saya kan kerja di lantai 5. Nah ketika saya naik lift ke lantai 5, kan semua pada ngumpul dong kayak gini kan. Nah ketika saya duduk di meja saya tuh mereka pergi. Nah itu mereka pergi. Nah ketika saya tuh kan saya pikir ada apa nih? Ya udahlah, saya mau cek dah kok ya, cek ada konten apa yang mau diambil pada saat itu. Nah akhirnya saya turun mereka naik. Oh ya udahlah, saya pikir gitu ya kok ya. Cuman pada saat itu juga kalau ini benar-benar serius ya kok ya. Dalam hati saya tuh kayak udah nggak nyaman aja gitu loh untuk kerja seperti itu ya. Akhirnya udahlah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri pada saat itu, resign. Saya kasih surat pengunduran diri ya. Cuman bos saya, mantan bos saya lah sebutnya ya, mantan bos saya, dia ngomong, emang kenapa keluar? Kurang apa gajinya, dia mau tambahin lagi kok gitu. Padahal gajinya udah 2 digit. Udah 2 digit, kurang mau tambahin lagi. Dia bilang enggak, bukan itu kok, saya alasannya pada saat itu saya mau bantuin orang tua saya mau buka usaha pada saat itu ya kan. Cuman saya pengen memang mau keluar lah pada itu. Nah setelah saya keluar itu nggak ada kerjaan. Itu benar-benar nggak ada kerjaan, benar-benar ya udahlah di rumah aja ya kan. Jadi udah kayak ya 2 minggu ada lah kok, 2 minggu ya? Alhamdulillah ya 2 minggu atau hampir 3 minggu lah ada. Terus akhirnya sekarang? Akhirnya saya sama istri saya ini jalan tuh keliling
ya udahlah mau buka usaha mau buka usaha aja deh yang halal ya kan. Alhamdulillah saya jalan tuh ke area Mangga Besar kan, saya nggak tahu kenapa ya kayak ada dorongan gitu kok. Kayak udah lu tanya deh sama tukang parkir barangkali kan saya memang daerah lapak itu kan daerah lapak jual makanan semua. Udah kamu tanya deh sama tukang parkir itu barangkali ada seperti itu. Ya kan, oke. Setelah itu saya tanya ke tukang parkir, akhirnya ada kok, ada lapak. Ya udah akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk berjualan kue di situ. Jadi sekarang jualan kue. Ya, namanya kue apa? Kue sipi. Kue sipi. Di Mangga Kembali Besar. ke sipi. Iya. Nah, memang boleh ya kan. Siapa tahu ya. Yang Insya penting halal ya kan, halal. Ya. Nah, setelah saya jalanin usaha tersebut ya namanya usaha ya kok ya, bersakit-sakit dahulu lah ya kan, bersenang-senang kemudian gitu. Satu pertanyaan nih, Fit. Gimana kok? Ini orang tua udah tahu belum udah masuk Islam? Sampai sekarang nih sebenarnya sih saya ada pengen banget mau ngasih orang tua kok. Cuman nih sekarang kan bokap nih saya baru tahu kemarin bokap ada sakit lambung dan baru saya jenguk juga nih, baru sakit lambung. Orang tua ibu juga kayak batuk-batuk. Jadi gimana ya kok? Kalau saya kasih tahu takutnya nanti ada sakitnya kambuh atau bagaimana. Jadi saya lagi bukannya saya nggak mau kasih tahu ya. Ini sebenarnya sih ini sebenarnya udah bisa dibilang ya udahlah, saya udah siap gitu loh. Saya udah siap untuk memberitahu orang tua saya gitu loh kan. Dan saya pengen berharap banget orang tua saya juga hijrah gitu loh. Harapan saya itu aja sih sebenarnya. Jadi pengen banget saya udah siap sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu ditutupin lagi gitu kan. Dari saya bikin konten video atau dengan Kodondi, ya udahlah saya udah berserah diri aja. Udah kalau mau tahu ya udah tahu aja gitu. Cuman kemarin saya juga tadi pagi atau kemarin juga sempat ke sana, namanya orang tua kan masih sakit, ayah saya ada sakit lambung. Saya bawain obat juga gitu seperti, dan ibu saya juga sedang nggak enak, fisiknya udah kurang bagus sekarang, sudah berumur seperti itu. Jadi belum tahu ya sampai sekarang ya? Ya belum. Lebih tepatnya belum. Cari waktu yang paling tepat, paling makanya enak saya ya. tunggu sembuh dulu, tunggu hatinya nyaman, hatinya apa. Saya pasti insya Allah akan saya kasih tahu ke kedua orang tua saya seperti Padahal itu. saya udah ngajarin loh. Kan tiap pagi ngambil kue nih ke rumah mamanya. Susu kacang. Hah? Susu kacang. ngambil Tiap kacang pagi kedelai. ngambil. Sekali-sekali sholat duha di rumah mamanya gitu. Saya sholat, waktu itu saya nginep tuh sekali nginep. Saya sholat di atas di kamar saya tapi. Oh, di kamar. Saya, Iya. kamar saya. Nah, di kamar saya. Abis itu setelah ya udahlah saya berjalan sampai sekarang ini masih jual kue gitu seperti itu kok. Baik, alhamdulillah ya.